Sungguh bersukacita kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini, sebab kita merayakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita merayakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan bersekutu, beribadah bersama-sama Tuhan, kami mau bersukacita bersama-sama, kami mau bersorak-sorai bersama-sama Tuhan. Sebab itu karena kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan tema tahun 2021. 2021 berjalan dalam kekuatan. 2021 berjalan dalam kekuatan. 2021 berjalan dalam kekuatan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan kita, sebab Dia Tuhanlah Allah gunung batu, sumber kekuatan kita, kota benteng kita. Haleluya.
semuanya untuk duduk dan kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatanku Tuhan, tempat perlindunganku ya Bapa.
hanya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau sukacita kami. Kaulah Tuhan kekuatanku dan sukacita. Kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatan dan sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Ini perkataan iman kami bahwa Engkaulah kekuatan kami. Kekuatan kami bukan terletak kepada siapapun dan apapun yang lain selain daripada diri-Mu. Karena itu mengucap syukur kami masih boleh berjumpa dalam situasi yang seperti sekarang ini. Biarkan Engkau yang berfirman mengajar kami, menguatkan kami. Sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom semuanya, haleluya. Yang ada di tempat ini, yang di rumah, biarkan kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mulai besok akan diberlakukan PPKM ya. Jadi kalau dulu ada istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka kali ini istilahnya lain lagi. Jadi PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ada di Jawa dan Bali, dan kemudian masing-masing gubernur menetapkan daerah-daerah mana saja yang akan diberlakukan PPKM, dan kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Pada awalnya untuk Jawa Tengah kita khusus karena kita ada di Jawa Tengah, Pak Gubernur hanya menetapkan Semarang Raya. Jadi Semarang Raya itu dari Demak sampai Salatiga ya. Semarang Raya, Solo Raya itu dari Boyolali sampai Sragen, termasuk Wonogiri dan sebagainya. Jadi Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Jadi Banyumas Raya itu ya area Karisidenan Banyumas. Tetapi rupanya Kebumen dimasukkan di area Banyumas Raya. Jadi Kebumen masuk pemberlakuan PPKM. Tadi malam kami koordinasi dengan beberapa pelayan saudaraku, dan kita menyikapi bagaimana, karena ternyata Magelang ini masuk. Tetapi tadi malam saya buka data terakhir, rupanya Magelang itu hanya kota, kabupaten tidak. Ya, kabupaten tidak. Jadi akhirnya Jawa Tengah ini ada 23 kabupaten dan kota. Jadi tadi malam kita koordinasi gimana kalau PPKM ini diberlakukan, apakah patroli akan berjalan, apakah pengetatan. Yang jelas memang ibadah tetap diizinkan, tetapi 50% dari kapasitas ruangan. Nah, dan ternyata tadi malam saya buka, Magelang itu hanya kota, ya, kabupaten tidak. Ya, tetapi kita juga harus mendukung program ini, artinya jangan lengah dengan protokol kesehatan Bapak Ibu, karena keluhan pemerintah di luar masyarakat itu mulai lengah ya, mereka mulai masa bodoh, mereka mulai cuek dan acuh, sehingga 3M-nya itu menjadi kendor, menjadi melemah. Dan saya sekarang disiplin keluar buka pagar gereja itu saja sudah pakai masker, karena awalnya saya pikir cuma nyapu-nyapu di depan kok, nggak usah pakai masker juga nggak apa-apa, awalnya begitu ya. Tapi kemudian ada satu keadaan di mana ada seorang yang tanya alamat saudaraku, dan orang itu nggak pakai masker gitu. Wah, itu repot juga gitu ya. Walaupun di depan rumah sendiri rasanya aman begitu, tapi menghindari yang seperti itu, maka akhirnya kita harus melakukan lebih ketat lagi ya. Bukan takut tapi berjaga. Nah, saya sedang menyiapkan sebuah materi untuk membedakan bagaimana sih takut dan bagaimana berjaga-jaga, berhati-hati. Itu seperti apa? Bedanya seperti apa ya? Saya sedang menyiapkan materi itu.
Dan puji Tuhan beberapa dan saya rasa semua teman-teman saudara kita Karisma Family yang isolasi mandiri sudah sembuh, sudah sehat, ya. Ada yang menyelesaikan 14 hari ditambah beberapa hari ditambah seminggu supaya aman saudaraku, dan kita harus tetap menyambut mereka seperti sedia kala, ya. Jadi jangan dianggap mereka seperti tahanan politik saudaraku ya, haleluya ya. Karena banyak orang yang tidak siap ketika saudara-saudaranya sembuh. Loh, kok sudah keluar? Loh, apa maunya isolasi mandiri itu setahun apa gimana gitu ya? Loh, kok sudah keluar? Loh, kan sudah 2 minggu plus beberapa hari sudah ditambahin begitu. Jadi ya kita terima lagi. Dan bahkan sebenarnya peraturan Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa ketika ini untuk pekerja, seorang pekerja yang sudah isolasi mandiri yang tanpa gejala itu 10 hari. Kalau ada gejala tambah 3 hari begitu ya. Tetapi kalau dia sudah menyelesaikan program isolasi mandiri 14 hari, maka dia tidak perlu swab yang kedua untuk menyatakan dia negatif apa enggak. Ini peraturan Kemenkes saudaraku yang banyak orang nggak tahu gitu ya. Karena kadang-kadang kita itu terlalu parno, terlalu takut, terlalu fobi sehingga kadang-kadang hal-hal yang peraturan yang jelas itu justru malah dipersulit. Tidak perlu swab kedua. Kecuali kalau sebuah kantor ingin memastikan karyawannya itu memang negatif, maka kantor itu harus membiayai swab kedua. Ya, jangan dibebankan kepada si pasien supaya tidak memberati beban keuangannya. Jadi sebenarnya peraturannya gitu saja. 14 hari isolasi mandiri sudah begitu ya. Tetapi beberapa saudaraku ada yang masih izin pagi hari ini karena sudah swab yang kedua dan dibiayai kantor dan hasilnya sudah negatif, tapi kok masih gitu sedikit. Hasilnya udah negatif sih saudaraku, tapi masih ada tinggalannya gitu, supaya membuat jemaat nyaman ya kami nggak ibadah dulu Pak. Oke, ya itu bisa dipahami ya. Jadi memang untuk kasus batuk, pilek saudaraku itu dimohon untuk kita sabar ibadah di rumah dulu ya kalau kita batuk kering dan juga pilek. Kalau mulai indera penciuman terganggu, ya kita harus waspada, mendingan di rumah dulu ya. Tetapi untuk bapak-bapak, saudaraku, untuk melatih indera penciuman supaya tidak terganggu, sering-seringlah mencium istri. Haleluya, puji Tuhan. Jadi suami yang kurang mencium istri itu sebenarnya kena corona karena indera penciumannya terganggu, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, menyegarkan dan mencairkan suasana yang masih tegang. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini, rumus kekuatan. Kenapa 2021 pada akhirnya dalam pergumulan saya mencanangkan tema berjalan dalam kekuatan. Bukan berarti kita meninggalkan hikmatnya, kita tetap perlu hikmat. Dan saya mau sampaikan bahwa keputusan yang berhikmat itu bukan keputusan yang memuaskan semua orang, ya. Keputusan yang berhikmat itu bukan keputusan yang memuaskan semua orang. Ketika Salomo memutuskan ingin memotong bayi yang diperebutkan, semua orang berkata, ini keputusan yang berhikmat. Tapi tentu tidak buat satu wanita yang merasa dirugikan, nah, gitu ya. Jadi keputusan yang berhikmat, ingat, bukan keputusan yang memuaskan semua orang. Bahkan keputusan Salomo pun itu tidak memuaskan salah satu pihak. Nah, bukan berarti kita meninggalkan hikmat, kita tetap perlu hikmat untuk berjalan sepanjang tahun ini. Tetapi saya melihat bahwa tahun ini kita masih butuh kekuatan, masih ada banyak hal yang sulit yang akan kita lewati sehingga tema ini dicanangkan, dan sepanjang tahun ini biarkan kita belajar firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Jadi judul firman Tuhan pagi hari ini adalah rumus kekuatan. 4 poin dari Ibrani 11 ayat 11. Cuma ayat ini. Mari kita baca sama-sama, satu ayat saja. 1, 2, 3. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan setia. Haleluya.
Oke, ia itu siapa? Ia ini Abraham. Karena kita tahu Sarah disebut. Jadi ia ini sedang bicara tentang Abraham. Poin yang pertama dari ayat ini adalah iman menghasilkan kekuatan. Katakan sama-sama, iman menghasilkan kekuatan. Haleluya. Iya. Bapak Ibu kalau mau tahu poin-poin, saya berusaha ketika menyampaikan firman Tuhan itu dipecah menjadi poin-poin kecil. Bapak Ibu yang ingin tahu poin-poin firman Tuhan minggu lalu, saudaraku bisa add FB GPD Karisma dan ikuti Instagram ya GPD Karisma. Jadi poin-poinnya udah dipecah bagus sama Bu Yuplin ya. Terima kasih Bu Yuplin udah dipecah-pecah. Dan itu memudahkan kita untuk mengingat firman Tuhan minggu lalu. Iman menghasilkan kekuatan. Karena dikatakan di ayat 11, karena iman. Jadi kekuatannya Abraham dan Sarah itu dari mana? Dua kalimat pertama menjelaskan kekuatannya itu bukan karena dia makan makanan yang bergizi. Kekuatannya itu bukan didapat karena dia makan vitamin. Kekuatannya didapat bukan karena dia nge-gym. Bukan berarti itu salah, saudaraku. Minggu lalu saya berkata, kalau kita butuh kekuatan fisik, makanlah sungguh-sungguh. Karena kekuatan fisik gak akan bisa disuplai hanya dengan doa. Gitu. Perlu makan yang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita butuh kekuatan jiwa, berdoalah sungguh-sungguh. Karena kekuatan jiwa tidak bisa digantikan dengan makan sungguh-sungguh. Gitu ya. Nah, Abraham mendapatkan kekuatan untuk menunggu janji Tuhan. Dan kekuatan itu dihasilkan dari iman. Jadi walaupun kita makan sehat, walaupun kita jaga kesehatan, walaupun kita olahraga, walaupun kita minum suplemen, minum vitamin saudaraku, tetapi kalau kita nggak jaga stamina iman, maka kita akan masuk dalam kelemahan. Nah, supaya kita sehat sempurna tubuh, jiwa dan roh, maka kita perlu kekuatan iman. Berapa lama Abraham menunggu janji Tuhan? Kalau kita memakai acuan, kalau Kejadian 12 ketika dia berangkat dari Haran sampai kemudian Ishak lahir itu 25 tahun. Menunggu janji Tuhan 25 tahun. Tetapi saya kaget, saya mendapatkan satu orang yang menafsirkan Abraham itu tunggu janji Tuhan 39 tahun. Saya belum menyelidiki dari angkanya dari mana gitu. Tapi kalau 25 tahun jelas memang ada ayatnya, tapi dihitung dari Haran, bukan dari Ur Kasdim. Nah, mungkin dia menghitungnya sejak Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tapi mau 39 tahun, mau 25 tahun, kita ambil yang sedikit saja deh. Menunggu 25 tahun itu butuh kekuatan, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu siap menunggu corona pergi 25 tahun? Astagfirullahaladzim, haleluya. Pak, ini baru 1 tahun, ini bulan ini corona ulang tahun, saudaraku. Iya. Jadi mari kita doakan jangan panjang umur. Haleluya ya. Kita doakan jangan panjang umur. Bulan ini ulang tahun corona. Iya. Ternyata sudah 1 tahun loh. Dan 1 tahun ini rasanya lama, menyiksa, menyusahkan. Kapan ini selesai? Bapak Ibu saudaraku, kenapa saya mencanangkan tema ini? Semua orang berharap vaksin ya. Saya kembali selalu ke vaksin. Tetapi selalu saya punya prinsip begini, kita tidak mengharapkan yang terburuk terjadi, tetapi kita harus siap mental ketika yang terburuk terjadi. Itu prinsip saya. Saya tidak mengharapkan saya sakit, tapi saya harus siap mental kalau saya sakit. Karena semuanya dalam kehendak Tuhan. Toh. Saya tidak berkata saya lebih baik sakit, enggak. Saya tetap lebih senang kalau saya sehat. Nah itu salah satu faktor tidak takut. Tidak takutnya tuh di situ. Tidak takut itu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ada orang yang nggak siap dan menolak kalau boleh yang buruk-buruk itu jangan sampai
Jangan sampai menjamah saya. Enggak mungkin saudaraku. Karena hidup ini fluktuasi, waktu terus berjalan, begitu ya. Nah, saya menyiapkan mental kita. Kita setahun ini sudah susah. Dan kita mengharapkan ada pemulihan, ada sesuatu yang lebih baik ke depan. Tapi kita harus siap-siap karena jangan sampai yang sulit 1 tahun ini itu hanyalah latihan untuk sesuatu yang lebih sulit. Siapa yang bisa memprediksi ke depan? Kita tidak pernah tahu. Kita berharap cepat selesai, pulih seperti sedia kala. Semua kita berharap seperti itu. Tapi siap-siap. Kalau ternyata kesulitan 1 tahun ini itu adalah latihan untuk kita memasuki satu masa yang lebih sulit. Karena itu butuh kekuatan iman, saudaraku. Ketika Abraham menunggu janji Tuhan, yaitu anak perjanjian, dia menunggu dalam situasi yang semakin menurun. Kalau hari ini begini, kita nunggu perubahan, kemudian ada berita vaksin segera diluncurkan. Nah, ini situasinya semakin membesarkan harapan gitu loh, ya. Oh, ada vaksin, kita berdoa supaya vaksin menjadi jawaban, kan gitu kan. Jadi ketika kita menunggu pemulihan ini, situasinya itu semakin membaik. Tetapi ketika Abraham menunggu, situasinya semakin memburuk. Situasinya semakin menurun. Usianya semakin tua. Sarah mandul. Sarah sudah mati haid. Tapi Tuhan janji, kamu akan jadi bangsa yang besar. Kamu akan melahirkan anak perjanjian. Nah, itu butuh kekuatan loh. Jadi menanti janji Tuhan dalam situasi yang semakin memburuk berbeda dengan janji. Realita berbeda dengan janji. Itu butuh kekuatan iman. Apakah mereka mulus memperoleh kekuatan itu? Tidak. Pada tahun yang ke-10 mereka menunggu, mereka gagal. Gagalnya di mana? Karena Sarah merekomendasikan Hagar kepada Abraham. Dan Abraham juga tergiur, Abraham juga mengiyakan. Siapa tahu ini solusi, siapa tahu ini jalan keluar. Dan ternyata Ismail bukan anak perjanjian. Pada tahun yang ke-10 mereka menunggu, mereka gagal. Mereka tidak taat. Mereka tidak ikut kehendaknya Tuhan. Dan akhirnya Ismail lahir. Dan Abraham coba mempertahankan ketika kemudian Tuhan berkata bahwa tahun depan kamu akan punya anak, kamu akan melahirkan, istrimu akan melahirkan. Dan dia berkata, apakah nggak bisa Ismail saja? Loh, dia mempertahankan Ismail. Tuhan kan sudah ada Ismail. Udahlah, Sarah nggak melahirkan lagi nggak apa-apa lah, kan sudah ada Ismail. Dan Tuhan berkata, tidak. Karena anak itu harus lahir dari Sarah, bukan dari Hagar. Nah, mereka gagal. Tapi Alkitab menyimpulkan, kesimpulan akhir dari hidup Abraham adalah mereka beriman. Jadi seseorang yang beriman bukan orang yang tidak pernah gagal. Seseorang yang disebut kuat dalam iman, bapak orang percaya, sempat juga nggak percaya. Tapi penilaian itu ada di akhirnya. Yang memahami katakan amin, haleluya. Artinya ketika kita mengalami kegagalan, aduh gagal percaya, aduh mulai takut saya. Kemarin takut, sekarang bangkit lagi, takut lagi, bangkit lagi. Ayo terus berjuang, sebab Abraham pun mengalami hal yang sama. Tetapi ayat ini berkata hasil akhirnya dia disebut, dia digolongkan sebagai saksi-saksi iman. Karena pasal 11 Ibrani ini judulnya adalah saksi-saksi iman. Ada Nuh, ada Abraham, ada tokoh-tokoh iman yang begitu dahsyat, ya.
Hasil akhirnya Abraham dikategorikan sebagai saksi iman. Iman menghasilkan kekuatan. Yang kedua, perhatikan di ayat itu, karena kita nggak kemana-mana. Kekuatan berlipat saat dipadukan. Yuk katakan sama-sama, kekuatan berlipat saat dipadukan. 1, 2, 3. Dari mana kesimpulan ini? Saya mengambil kalimat karena iman ia juga dan Sarah. Jadi ini cerita dua orang. Ini kekuatan dua orang, bukan satu orang. Mujizat terjadi karena ada kekuatan yang dipadukan. Kekuatan Abraham dan kekuatan Sarah. Jadi kekuatan berlipat saat dipadukan. Ia juga dan Sarah. Terjadi mujizat. Walaupun sekali lagi sempat mereka tidak percaya. Kejadian 17 ayat 17, Abraham tertawa ketika dia dengar kamu akan punya anak. Abraham tertawa dan tertawanya gak percaya. Tertawanya sinis. Kemudian di pasal 18 ayat 13, gantian Sarah yang tertawa. Masa aku sudah mati haid, aku sudah tua, masa aku bisa melahirkan, masa aku bisa birahi lagi. Abraham tertawa, Sarah tertawa. Saudaraku, tetapi kesimpulan akhirnya sekali lagi ternyata mereka mengatasi ketidakpercayaan itu. Mereka bangkit dari ketidakpercayaan dan mereka menyatukan kekuatan iman. Haleluya. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih lengkap suami dan istri, ayo dorong pasanganmu bertumbuh dalam iman. Jangan puas ketika engkau yang beriman percaya kepada Tuhan. Jangan puas ketika seorang istri, yang penting aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Usahakan bagaimana mau didoakan, mau dinasehati saudaraku. Buat pasangan kita bergerak untuk punya level iman yang sama dengan kita. Dan Bapak Ibu akan lihat mujizat yang luar biasa terjadi. Katakan sama-sama, kuasa kesepakatan. 1, 2, 3, haleluya. Ya. Mau dinasehati, mau didoakan, tapi dia keras kepala, Pak. Bersyukurlah karena kepalanya tidak empuk, saudaraku ya, haleluya. Sebab kalau kepalanya empuk, saudaraku, itu bahaya juga, hidrosefalus namanya, haleluya. Ya, ponakan saya meninggal karena hidrosefalus, ya, kepalanya empuk. Jadi Pak, pasangan saya Bapak keras kepala, puji Tuhan, haleluya. Kepala harus keras asal hati lembut, nah begitu ya. Sebab kalau kalau hati keras juga repot, saudaraku. Haleluya. Ya. Tumpangi tangan tiap hari. Ketika tidur, saudaraku ya, ketika tidur tumpangi tangan. Tapi dia marah ya Pak, kalau ditumpangi tangan ganggu tidurnya. Yo agak ngambang sedikit lah saudaraku ya, jaga jarak, itu namanya tumpang tangan, jaga jarak lah saudaraku ya, haleluya. Nggak usah ditempelku, nggak usah bertobat, lu mau gereja, setia, nggak usah begitu saudaraku, nggak usah gitu ya, nanti dia marah beneran. Nah jadi tumpang tangan jaga jarak lah ya, hitunglah 1 mili gitu saudaraku ya, gitu. Ambil garisan 1 mili, ya, oke, tumpang tangan, bertobat, hatimu lembut dalam nama Yesus. Nah, begitu saudara. Ya. Jadi kekuatan berlipat saat dipadukan. Ini bukan cuma iman Abraham, tapi ini iman Sarah. Bagaimana yang orang tua single, ya, single parent? Bagaimana? Jangan bertumbuh sendiri. Bertumbuhlah dengan saudara seimanmu. Padukan imanmu. Engkau punya sahabat doa. Yuk kita saling dukung dalam doa ya. 1, 2, 3 orang. Kita sepakat dalam doa. Aku punya pergumulan. Jadi kita sama-sama. Janda misalnya. Kita saling dukung dalam doa. Nah gitu ya. Ini janda yang tidak bolong, saudaraku. Nah, kalau janda saling memberkati, saling mendukung, ini janda yang tidak bolong. Nah, gitu. Tapi kalau janda merasa kuat sendiri, wah aku sendiri bebas,
Tidak ada suamiku, malah aku merdeka, hebat, aku tambah kuat, tambah sehat, tambah seger, ora stres ngurusi bojoku. Hati-hati, sudah mulai bolong saudaraku ya, itu sudah mulai bolong. Saya coba-coba renungkan bagaimana sih sejarahnya kok bisa disebut janda bolong. Sebenarnya saya pikir itu berasal dari bahasa Jawa ya, rondo bolong. Sebenarnya itu rondo bolong. Nah, ron itu daun dalam bahasa Jawa ya. Jadi itu ada tanaman yang orang Jawa kui rondo bolong. Nah, jadi daun yang pada bolong gitu, kemudian rondo bolong jadi janda bolong. Haleluya ya. Puji Tuhan. Jadi kalau engkau single parent, engkau seorang yang single, mau belum nikah atau janda atau duda ya, coba padukan imanmu dengan saudara seiman. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu, pertumbuhan iman itu urusan personal, oke? Tapi media pertumbuhannya komunal. Ngerti maksud saya? Urusan pertumbuhan iman itu urusan personal, tapi desain Alkitab, kenapa ada gereja, kenapa ada saudara seiman, kenapa kita harus bersekutu antara saudara seiman yang satu dengan yang lain? Karena memang media pertumbuhan iman personal kita tidak bisa lain adalah persekutuan komunal. Jadi kita nggak bisa bertumbuh seorang diri. Kita ini butuh partner, kita butuh saudara seiman, kita butuh bersekutu. Bahwa hari ini kita ketemunya online, tetapi hati asal tetap nyambung. Jaga jarak boleh, tapi jangan jarak hati. Persekutuan harus tetap jalan, saling nyapa, saling berfellowship, saudaraku, melalui media sosial, melalui apalah, melalui media yang kita bisa lakukan harus terus terjadi. Jadi kekuatan berlipat saat dipadukan. Jadi jangan mau kita sendirian, berjuang sendiri, ya, sedih ditanggung sendiri, sakit ditanggung sendiri, dan kemudian baper ditanggung sendiri. Kita butuh seseorang untuk mendukung kita, ya. Yang punya pasangan, ya ayo berdayakan pasanganmu. Ayo kita naikkan level pasangan kita. Dan ketika masing-masing menjaga saling menaikkan level, betapa indahnya saudaraku. Dan mujizat terjadi. Kenapa di masa tua, kenapa di saat yang tidak memungkinkan mujizat itu terjadi? Karena ada dua kekuatan iman yang dipadukan antara Abraham dan Sarah. Yang ketiga, kekuatan iman mengatasi kelemahan badan. Yuk katakan sama-sama. Kekuatan iman mengatasi kelemahan badan. 1, 2, 3. Oke, dikatakan di sana kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Abraham ketika dengar janji Tuhan yang berikutnya itu 99 tahun, umur 100 tahun. Sarah melahirkan. Ya, jadi Abraham punya Ishak itu umur 100 tahun. Kekuatan iman mengatasi kelemahan badan. Jadi untuk saudara-saudaraku yang di rumah yang masih gak enak badan, saudaraku, mari kita butuh kekuatan iman. Karena lihat ayat ini, walaupun Abraham itu usianya sudah lewat, sudah semakin tua, sudah semakin lemah, tetapi dia punya kekuatan iman untuk menurunkan anak cucu, untuk menghasilkan keturunan, dan mujizat itu dinyatakan. Yang terakhir, saudaraku, poin yang keempat, kekuatan iman mengingatkan kesetiaan Tuhan. Katakan lagi sama-sama, kekuatan iman mengingatkan kita kesetiaan Tuhan. 1, 2, 3. Jadi ketika Abraham dan Sarah dia membangun kekuatan iman bersama-sama, dia tidak lihat dirinya sudah tua. Sempat tertawa sih, dua-duanya sempat tertawa dan ditegur malaikat, ditegur Tuhan. Kenapa kau tertawa? Enggak, aku enggak tertawa. Jangan bohong, kau tertawa tadi. Haleluya, ya. Jadi mau tertawa kelihatan di mulut saudaraku atau dalam hati, Tuhan ngerti sikap hati kita. Apakah benar Abraham tertawanya itu
kedengaran sampai 1 kilo, saudaraku. Wah, masa aku mau bisa punya anak lagi? Wah, apakah begitu? Ataukah hanyakah di dalam hati ketawanya ya? Nah, gitu. Dan Tuhan tegur, kenapa kau tertawa? Enggak, aku enggak tertawa. Tuhan tahu sikap hati kita. Ketika percaya atau enggak percaya, ketika sinis atau saudaraku miris, Tuhan tahu semuanya. Ya, jadi mereka sempat tertawa dua-duanya. Tetapi pada akhirnya ketika kekuatan iman itu mereka miliki, mereka teringat akan kesetiaan Tuhan. Mereka berjuang mengatasi rasa ketidakpercayaan mereka. Mereka berjuang untuk mengatasi perjuangan struggle hidup mereka untuk percaya Tuhan setia. Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Tuhan itu pasti rancangannya indah. Begitu ya. Jadi kita percaya kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mensinyalir, apa mensinyalir ya? Ketika kita mulai menduga partner kita, teman kita, pasangan kita tidak setia, lo kok baru dijelaskan kok ada yang lo ini belum dijelaskan loh. Kayaknya dijawab ini saudaraku ya, haleluya. Sekali lagi saya tegaskan karena ada interupsi. Ketika kita mensinyalir, menduga, menganalisa, melihat sebuah gejala, sebuah tanda, pasangan kita, teman kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita tidak setia, itu sebenarnya meresahkan kita loh. Engkau punya orang tua dan kita ngerti dia setia sama Tuhan, tapi kemudian belakangan kok mulai nggak setia sama Tuhan ya. Dan anak-anak mulai lihat ini bapak ibuku kok rasanya mulai nggak setia ya. Itu menimbulkan sebuah pertanyaan dan kegalauan. Ada apa ya? Demikian juga, nggak usah bicara suami istri dulu, rekan yang kita percayai, bisnis bareng gitu kan, uangnya dipakai sama-sama mengembangkan bisnis. Kemudian satu mulai mengindikasikan, kok rasanya dia mulai curang ya, rasanya dia mulai nggak setia ya dengan bisnis, dengan perjanjian ini. Itu terjadi celah loh Bapak Ibu, terjadi celah loh ya. Kemudian dalam konteks kakak adik misalnya gitu. Kakak dia kasih supply karena kakaknya udah kerja, adiknya masih sekolah. Tak kasih uang untuk bayar sekolah. Biasanya dibayarkan sekolah loh. Tapi ini kok kelihatannya nggak dibayarkan ya. Kan adikku ini kelihatannya mulai nggak setia kepadaku. Kelihatannya mulai curang, mulai nggak jujur. Itu ada celah, ada gap yang terjadi. Demikian pun suami istri. Ketika istri melihat suaminya mulai nggak setia, itu terjadi gap. Ada sesuatu celah dalam hatinya, retak. Dan bagaimana dengan sikap kita terhadap Tuhan? Ketika ada orang yang berkata, Tuhan kok lama jawab doaku ya? Yang sana dijawab doanya kok aku enggak ya? Kok negara lain enak-enak ya, cepet ya coronanya menurun angkanya. Indonesia kenapa ya? Apakah Tuhan enggak sayang Indonesia ya? Ketika kita mencurigai Tuhan, bahwa dia tidak setia, dia belenjani, dia ingkar janji, dia PHP, sebenarnya itu menjadikan sebuah masalah penurunan iman kita. Tapi dengan kekuatan iman, Abraham sama Sarah itu menganggap dia yang berjanji setia. Jadi mujizat akan terjadi ketika kita tidak mencurigai Tuhan bahwa dia tidak adil. Jangan mencurigai dia, jangan marah, jangan menuduh dia melakukan hal yang tidak baik. Situasinya walaupun situasinya buruk seperti ini, tapi mari kita belajar dari Abraham dan Sarah untuk menganggap Tuhan yang berjanji itu setia. Yang memahami katakan amin, saudaraku ya. Saya sudah kasih ilustrasi tadi. Ketika salah satu pihak merasa bahwa partnernya tidak setia, itu ada gap yang terjadi. Dan itu sebenarnya harus diatasi. Itu harus dikomunikasikan. Dan bersyukur komunikasi Abraham dan Sarah dengan Tuhan
itu terjembatani. Walaupun mereka sempat mencurigai Tuhan, mereka sempat meragukan Tuhan, aku sudah tua, dia sudah mati haid, mandul, masa bisa punya anak? Itu ada celah yang terjadi, tapi mereka mengatasi itu. Dan kemudian Alkitab berkata, mereka menganggap dia yang berfirman itu setia. Mereka bisa mengatasi halangan, celah yang terjadi dalam psikis mereka, dalam jiwa, dalam hati mereka untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saya ulangi poin yang pertama, iman menghasilkan kekuatan. Yang kedua, kekuatan berlipat saat dipadukan. Yang ketiga, kekuatan iman mengatasi kelemahan badan. Yang keempat, kekuatan iman mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Tutup Alkitab kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Coba say haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, mari katakan sama-sama. Engkau memberi kami kekuatan Raja Wali untuk terbang tinggi mengatasi badai, Tuhan. Ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi. Haleluya. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi. Haleluya. Engkau Allah yang kami andalkan. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan terbang bersama dengan
sembah Dia. Dan biarkan kita minta kekuatan yang baru atas hidup kita. Ada rumus kekuatan yang selalu terjadi ketika kita dengar firman Tuhan. Iman muncul, kami percaya. Haleluya. Kami nantikan kelepasan, kami nantikan pemulihan, kami nantikan kesembuhan, kami nantikan pengangkatan, kami nantikan kedatangan-Mu Tuhan, kami nantikan janji-Mu digenapi. Haleluya. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan menghadapi segala masalah. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan, berkati ya Bapakku. Haleluya. Mari pulang dengan kekuatan, keberanian, penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Dan biarkan kita tahu bahwa Dia setia. Biarkan kita tahu bahwa Dia menggenapi setiap janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk engkau yang di rumah, bahkan ketika engkau sakit, bukan berarti Dia sedang menghukum engkau. Tidak selalu sakit penyakit adalah hukuman dari Tuhan. Tidak selalu sakit penyakit adalah teguran dari Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan untuk engkau beristirahat dan mendekat kepadanya. Tidak selalu sakit penyakit itu karena kesalahanmu, walaupun bisa juga terjadi karena ada kelalaian kita. Dengan sayap-Mu kami akan terbang Tuhan, Engkaulah harapan kami. Biarkan Engkau menyembuhkan setiap sayap yang terluka. Biarkan Engkau menyembuhkan kekuatan yang melemah. Biarkan Engkau memulihkan sukacita dan damai sejahtera yang hilang. Dan biarkan kami percaya bahwa kami tidak bisa sendirian. Kami harus bersekutu dengan cara apapun. Apakah online, apakah offline, kami harus bersekutu. Hati kami harus nyambung. Kami harus saling dukung satu dengan yang lain. Karena kami gak bisa sendiri Tuhan. Terimalah berkat Abraham. Terimalah iman Sarah. Dan biarkan Engkau pulang dengan perpaduan kekuatan iman kita bersama. Biarkan setiap iman kita di tempat ini disatukan. Dan biarkan perlindungan, mujizat, penyelesaian, jalan keluar itu terjadi atas hidup kita. Engkau tidak pernah sendiri saudaraku. Ada banyak kita yang mendukung, ada banyak kita yang mengasihi-Mu. Dan sekarang terimalah perlindungan yang sempurna, keberhasilan yang maksimal, keberuntungan yang ajaib turut dalam hidup-Mu. Dan biarkan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus menyertai tubuh, jiwa dan rohmu sempurna, tak bercacat sampai Yesus menjemput gereja dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Haleluya.